Kalau bisnis kamu sedang mengalami hal-hal ini, artinya bisnis kamu sedang mengalami kerugian. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Pada pembahasan seputar bisnis kali ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda sebuah bisnis mengalami kerugian. Pastinya dalam menjalankan sebuah bisnis, mengalami kerugian adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan ya, atau hal yang wajar. Tapi kalau ruginya sedikit-sedikit aja gitu ya. Tidak ada seorang pebisnis yang terus-terusan sukses dan bisnisnya selalu berjalan dengan mulus. Pasti akan ada tuh yang namanya kerugian-kerugian kecil gitu. Walaupun emang diantaranya ada kerugian ya dan bangkit gitu. Ada orang yang ngalamin kerugian besar tapi bangkit. Tapi banyak juga yang ngalamin kerugian besar tapi nggak bisa bangkit gitu. Tetap aja namanya kerugian ya kerugian. Artinya sebuah bisnis yang kita jalanin tidak dalam track yang pas ya. Atau kita bisa bilang tidak on track. Setiap pebisnis pasti nggak ingin bisnisnya mengalami sebuah kerugian. Oleh karena itu, ketika menjalankan sebuah bisnis, kita perlu tahu dan menyadari tanda-tanda apa yang menunjukkan bisnis kita tuh mengalami kerugian. Hal ini bisa bantu kalian untuk mencari tahu apa sebab dari kerugian tersebut dan bagaimana sebenarnya cara mengatasinya. Lalu apa saja tanda-tanda sebuah bisnis mengalami kerugian? Langsung aja kita bahas di poin-poin berikut ya. Yang pertama, cash flow-nya nggak stabil. Cash flow atau arus kas adalah satu indikator kesehatan finansial dari suatu bisnis. Kita bisa lihat dari banyaknya pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya gitu ya. Kita bisa kelihatan cash flow ini sebenarnya juga bisa di forecasting sampai ke masa depan gitu ya. Contoh kita mau buat cash flow forecast untuk 12 bulan ke depan. Sebenarnya pengeluaran kita tuh akan berapa banyak dan pemasukannya berapa banyak. Itu juga ada di forecasting gitu. Jadi kalau cash flow nggak stabil tuh seperti gini contohnya, kalau kita mengalami kesulitan untuk membayar berbagai macam tagihan secara tepat waktu, kayak misalkan tagihan-tagihan yang ada, yang paling simpelnya adalah gaji karyawan, tagihan kantor, gitu-gitu, ya atau ke supplier, itu artinya cash flow kita sedang nggak stabil, nggak dalam planning yang jelas gitu. Hal ini bisa jadi pertanda bahwa bisnis yang kita lagi jalanin ini bisa mengalami kerugian gitu. Meskipun cash flow nggak stabil ini emang banyak faktornya. Contoh, waktu kita lagi scale up besar-besaran, ya itu juga bisa jadi cash flow kita nggak stabil. Ya, contohnya kalau kita lagi punya klinik kecantikan, kita lagi scale up besar-besaran, biasanya setahun bukannya 2. Ini totalnya dalam setahun bukannya 20 atau nggak 50. Itu kan pasti pengeluarannya gede di sana. Gitu. Itu juga bisa bikin cash flow nggak stabil, jadi harus berhati-hati juga di sana. Cash flow forecast itu harus jelas, kayak gitu. Tapi kalau untuk kita udah planning sedemikian rupa dan kita masih nggak bisa untuk tadi bayar-bayar tagihan, bayar-bayar gaji karyawan, kita harus solusinya gimana? Cek lagi deh pengeluarannya itu mengeluarkan apa aja. Yang terbesar itu apa aja, gimana supaya bisa diminimalisir terlebih dahulu, gitu, ya. Terus secara ini diminimalisir dari segi pengeluaran dan pemasukan sendiri itu harus gimana caranya supaya pemasukan bisa jadi lebih tinggi. Itu sih 2 hal yang harus kita pikirkan. Terus yang kedua, saldo banknya menurun nih, seperti tadi karena saldo bank sama cash flow kurang lebih ada korelasinya gitu. Biasanya kan kalau kita dalam berbisnis saldo banknya harusnya naik terus kan, ya. Tapi kalau saldo banknya turun, ya itu udah pasti bisa jadi ada indikasi kita mengalami sebuah yang namanya kerugian atau loss. Selama lossnya ini adalah untuk investasi jangka panjang, masih dalam tahap yang oke. Tapi kalau lossnya ini adalah loss yang terus-terusan dan untuk expense yang nggak jelas karena banyaknya pengeluaran yang nggak jelas tapi pemasukan yang sedikit, itu harus dipertimbangkan dengan cara seperti tadi. Ya, dipikirin lagi pengeluaran gimana cara menguranginya dan pemasukan untuk ditinggiin lagi. Terus nomor 3, nggak mencapai target. Tujuan utama bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini dapat kalau kita jualan barang atau jasa gitu ya.
Kalau kita bisnis harus beroperasi terus-terusan tapi target kita nggak tercapai setiap bulannya, operasional cost kita bisa tinggi. Ya, operasional cost kita ini apa? Seperti salary karyawan gitu ya. Itu bisa tinggi kalau omsetnya nggak tinggi. Tapi kalau omsetnya tinggi, nanti perbandingan antara salary dan dari sisi omset itu akan jauh gitu. Tapi kalau kecil ya perbandingannya akan pendek. Kalau perbandingan pendek ya otomatis kita bisa mengalami sebuah kerugian karena operasional cost-nya yang jadi lebih tinggi gitu. Terus yang keempat bisa diindikasi lagi dengan banyaknya jumlah karyawan yang resign. Tingginya karyawan resign bisa jadi pertanda kalau bisnis kita tuh lagi nggak grow. Ya nggak grow atau mungkin mengalami kemunduran. Ada beberapa alasan yang kemungkinan membuat karyawan itu resign jadi tinggi. Yang pertama mungkin nggak terlalu memperhatikan kesejahteraannya karyawan kita, terus nggak memberikan feedback yang positif untuk tim kita juga, atau nggak memberikan kenaikan gaji yang sesuai gitu. Atau bisa juga karena desas-desus di luar yang bilang perusahaan kita ini lagi kurang bagus, jadi itu ngebuat banyak karyawan yang udah mulai mengundurkan diri. Kayak gitu sih. Jadi saat menjalankan sebuah bisnis hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, itu untung atau rugi gitu ya. Rugi ini bisa berarti rugi yang kecil-kecil yang emang masih wajar terjadi di sebuah perusahaan dan emang biasanya emang terjadi gitu ya, karena kesalahan tim atau karena kesalahan mesin atau karena kesalahan kita sendiri sebagai pembuat kebijakan. Ya kalau kerugian-kerugian masih kecil masih bisa ditolerir dan itu menjadi pelajaran untuk kita bisa naik ke level lebih tinggi lagi gitu ya. Karena si Elon Musk sendiri bilang di satu perusahaan emang wajar untuk membuat sebuah kesalahan karena dia mau timnya inovatif gitu. Tapi kalau kesalahannya terus-terusan juga berbahaya. Terus yang kedua kerugian, kalau emang kerugiannya ini dari sisi bisnis. Bisnisnya ini rugi setiap bulannya dan nggak ada potensi untuk untung ke depannya, nah itu yang bahaya. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya. Kalau kita lagi mengalami sebuah kerugian, kita harus cari cara untuk gimana caranya supaya kita bisa turn itu menjadi sebuah keuntungan. Ya, mulai dipertimbangin lagi yang tadi pengeluarannya dan pemasukannya. Pengeluaran dikecilin, pemasukan digedein. Banyak seminar-seminar yang bisa ngebantu kita untuk bisa melakukan kedua hal tersebut gitu ya. Jadi itu dia pembahasan saya mengenai tanda-tanda sebuah bisnis mengalami kerugian. Semoga bermanfaat. Jadi kita bisa tahu tanda-tandanya dan kita bisa antisipasi mulai dari sekarang. Ya gitu aja, di-share ke semakin banyak orang supaya banyak orang yang lebih dapat video yang bermanfaat ini ya. Terima kasih, see you on the next video, bye-bye. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @rafaelmichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silakan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.